Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa umur dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Syamsul Arif. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pembelajaran tentang bagaimana berpakaian yang baik menurut Islam. Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang pertama, alangkah baiknya marilah kita bersama-sama mengucap syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Serta tak lupa pula marilah kita bersalawat atas baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk golongannya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu adab berpakaian yang baik menurut Islam. Baik, di sini ada beberapa hal-hal yang perlu diketahui oleh umat muslim dalam berpakaian, yaitu adalah yang pertama, satu, harus memperhatikan syarat-syarat pakaian yang islami, yaitu yang dapat menutupi aurat terutama bagi wanita. Jadi terutama bagi wanita, kalau dalam memilih pakaian itu harus yang baik, harus dilihat dulu modelnya. Kalau modelnya menor-menor atau yang langsing-langsing itu jangan dipakai, karena itu akan merusak aurat kalian. Jadi harus mempergunakan pakaian yang baik. Baik, yang kedua yaitu pakailah pakaian yang bersih dan rapi sehingga tidak terkesan kumal dan dekil yang akan berpengaruh terhadap pergaulan dengan sesama. Jadi bagi wanita, pilihlah pakaian yang bersih dan yang sudah dicuci. Terus kalau memakai baju itu gunakanlah parfum. Kalau sudah menggunakan parfum, kita bisa menggunakan pakaian baju tersebut. Sehingga apa? Sehingga apabila kalau kita mau berbicara kepada teman kita, mereka akan mencium bau kita juga dengan enak, sehingga kita juga berbicara kepada teman kita merasa lebih nyaman. Baik, kita masuk kepada yang ketiga, yaitu ketika akan memakai hendaklah mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan baru kemudian yang sebelah kiri. Baik, itu poin yang pertama. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu adab berpakaian yang diajarkan Islam bagi wanita cenderung lebih ketat dari pria. Wanita muslimah dituntut untuk hanya menampakkan beberapa bagian kecil tubuhnya. Pada dasarnya pakaian bagi kaum pria hampir sama dengan wanita, yaitu menutup aurat. Akan tetapi aurat pria lebih sempit dibanding dengan aurat wanita. Oleh karena itu aturan berpakaian bagi pria lebih longgar. Jadi berbeda ya aturan pakaian wanita dengan pria. Kalau pria dia agak longgar, kalau wanita dilebarkan sedikit. Ya, baik. Itu saja. Baik, kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu adab berpakaian bagi wanita. Baik, di sini teman-teman semua bisa melihat bahwasanya berpakaian muslimah yang baik dan benar adalah menutup aurat sesuai dengan syariah. Di sini ada simbol-simbol bagaimana cara berpakaian yang baik. Di situ juga dilengkapi dengan firman-firman Allah yang sudah jelas bahwasanya menutup aurat sesuai dengan syariat Islam. Jadi di sini teman-teman semua bisa melihat cara adab berpakaian bagi wanita ya, sesuai dengan syariat Islam, dan sudah dijelaskan
jelas lengkap juga dengan firman-firmannya. Jadi tidak perlu ragu lagi kalau kita mau berpakaian. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu seragam sekolah untuk siswa yang berhijab. Hampir sama dengan yang tidak berhijab, hanya perbedaannya pada bajunya, berlengan panjang dan memakai kerudung segi 4 atau jilbab yang menutupi dadanya. Jadi teman-teman semua bisa dilihat, bagi wanita di sini cara berpakaian seragam yang baik dan yang benar dan yang juga menutup aurat. Di sini bisa dilihat contohnya di samping kanan saya ini bisa dilihat. Baik, kita masuk kepada contoh adab seragam sekolah yang baik dan yang benar. Baik teman-teman, di sini bisa lihat bagaimana cara berpakaian seragam sekolah yang baik dan yang benar. Yang pertama yaitu memakai badge identitas, kode dan nama sekolah. Dan yang kedua memakai badge nama. Yang ketiga baju dimasukkan. Yang keempat memakai kaos kaki putih. Dan yang kelima memakai dasi. Dan yang keenam memakai ikat pinggang hitam. Dan yang ketujuh rok panjang hingga mata kaki. Dan yang terakhir yaitu memakai sepatu hitam. Nah, itu salah satu contoh berpakaian adab seragam sekolah yang baik dan yang benar. Selanjutnya, kesalahan dalam berpakaian muslim bagi wanita. Dalam berbusana muslim, masih banyak dari mereka yang berbusana dengan benar sesuai syariat. Bisa jadi dikarenakan mereka berjilbab hanya karena mengikuti tren. Jadi kita bisa lihat pada zaman sekarang bahwasanya perempuan-perempuan zaman sekarang kalau mereka mau berhijab itu mereka biasa melihat tutorial-tutorial di HP bagaimana cara memakai hijab yang benar, dan yang lagi sekarang yang lagi dibilang anak-anak itu adalah stylish. Stylish itu berarti gaya, cara atau model. Jadi atau hanya agar terlihat islami, terlihat lebih anggun dan cantik. Jadi mereka menggunakan hijab juga mungkin karena ingin terlihat lebih cantik dan lebih menarik di depan orang-orang banyak begitu ya. Atau hanya ikut-ikutan saja, maka mereka pun lebih mementingkan faktor keindahannya. Jadi mereka menggunakan berjilbab itu karena dari faktor segi keindahannya. Mereka tidak melihat bahwasanya memakai jilbab ini ada aturan-aturan atau syariat-syariat tertentu yang dianjurkan di dalam Islam. Jadi mereka menggunakan kestylisan tanpa memperhatikan benar atau salah jilbab yang digunakannya. Jadi mereka salah gunakan jilbab dengan salah menggunakan atau memperlihatkan faktor dari kegunaan jilbab tersebut. Baik, selanjutnya yaitu kesalahan berpakaian pada wanita. Di sini di samping sini teman-teman bisa lihat bahwasanya di sini ada gambar, contoh gambar. Jadi teman-teman bisa lihat di sini terkait tentang salah berpakaian terhadap wanita. Baik, kita lanjut. Baik, selanjutnya yaitu adab berpakaian bagi laki-laki. Baik, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang adab berpakaian bagi laki-laki. Jadi adab berpakaian laki-laki, jadi bajunya itu sedikit dilonggarkan agar bentuk aurat itu tidak terlalu kelihatan. Ya, teman-teman semua bisa lihat di samping saya. Di situ ada beberapa contoh adab berpakaian bagi laki-laki dan sudah dipaparkan cara berpakaiannya yang baik. Ya, itu saja. Baik, selanjutnya yaitu contoh berpakaian seragam sekolah dan berpakaian muslim yang baik bagi laki-laki. Baik, di sebelah saya ini adalah contoh cara berpakaian yang baik ya menurut Islam. Sudah jelas ditampilkan di dalam gambar tersebut contohnya.
Oke, selanjutnya kita masuk kepada fungsi pakaian, yaitu A. Fungsi penutup aurat. Perintah berhijab adalah untuk menutup aurat. Jika aurat tidak ditutupi, dapat menyebabkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu, yuwari sautatikan, dan untuk perhiasan, rishan bagimu. Tetapi pakaian takwa, libasut takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda ketakwaan Allah Subhanahu wa taala." Mudah-mudahan mereka ingat. Fungsi pakaian ini terdapat di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26. Baik. Oke, selanjutnya kita masuk kepada fungsi takwa. Jadi, pakaian akan melindungi pemakaiannya baik secara fisik maupun psikis. Pakaian tidak dapat menyebabkan seseorang terhormat. Akan tetapi, pakaian dapat mendorong seorang berperilaku terhormat. Selain itu, pakaian yang baik dapat mendorong seseorang untuk mendatangi tempat-tempat terhormat. Bahkan cenderung nakal akan mengundang masalah datang pada kita. Dengan demikian, jilbab dapat menghindarkan pakaiannya dari bencana. Misalnya, terhindar dari gangguan orang iseng. Jilbab juga berfungsi sebagai libasut taqwa yang mendorong pemakaiannya berperilaku terhormat. Nah, baik teman-teman atau adik-adik semua yang mendengarkan pembelajaran saya, di situ tadi saya sudah jelaskan tentang fungsi takwa. Jadi teman-teman atau adik-adik semua bisa mendengarkan sedikit pembelajaran dari saya. Baik, selanjutnya kita masuk yang poin terakhir, yaitu fungsi petunjuk identitas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bagaimana cara fungsi petunjuk identitas. Jadi, pakaian yang dikenakan oleh seseorang dapat menjadi petunjuk identitas. Jadi, baju yang kita pakai ini dapat menjadi petunjuk identitas kita, diri kita, bagi orang yang tersebut. Misalnya, anak sekolah. Misalnya anak yang memakai baju biru putih berarti murid sekolah menengah pertama SMP. Seseorang muslim diharapkan memakai pakaian yang dapat menggambarkan identitasnya sebagai seorang muslim. Pakaian yang dipakai terutama oleh seorang muslimah dapat menjadi petunjuk identitas bahwa dia adalah seorang pemeluk Islam. Jilbab yang dikenakan oleh seseorang menjadi petunjuk bahwa dia adalah seorang muslimah. Jadi seorang muslimah atau seorang perempuan yang memakai baju sesuai dengan syariat Islam atau dengan berjilbab itu menunjukkan bahwasanya ia adalah seorang yang muslimah. Baik, itu saja sedikit dari saya video pembelajaran. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua atau anak-anak yang mendengarkan pembelajaran saya. Oke, baik, itu tadi sedikit pembelajaran yang dapat Bapak berikan kepada teman-teman semua atau anak-anak semua. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi dan terutama bagi kepada anak-anak atau teman-teman semua yang menyaksikan pembelajaran video dari Bapak. Mungkin itu saya dari saya. Bagi teman-teman semua atau anak-anak semua, tetap semangat, tetap rajin berolahraga, ikuti himbauan pemerintah dan jangan keluar rumah. Tetap stay safe dan stay home di rumah. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih, cukup sekian dan salam sportivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.